When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. Shalom. Sebelum mulai ibadah, kita mau lihat dulu cuplikan kegiatan Cool GBI Miracle Service Pondok Cabe. Check this out. Itu kalau saya sih maunya yang simpel ya. Integritas itu apa yang ada di dalam hati kita ya. Terus perkataan kita sama perbuatan itu sama. Jadi integritas ini berhubungan dengan pastinya kalau hati kita sama perkataan, perbuatan itu pasti yang positif ya. Itu satu pasti berafiliasi sama kejujuran. Nah, gimana? Seru kan? Yuk join dalam Cool Online GBI Miracle Service Pondok Cabe. Di situ kita dapat bersekutu bersama, saling menguatkan dan mendoakan. Biar di tahun ini hidup kita semakin melekat dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. In every season, you keep repeating promises to me. Whoa, now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I decide. Mari sama-sama kita memuji Tuhan karena Tuhan Allah hadir di tempat ini. Haleluya. Mari bersuka cita karena Tuhan. Amin. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari bersyukur kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur
perkasa. Mari masyurkan kebesaran Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Biar hari ini firman Tuhan yang disampaikan boleh jadi rema bagi kita semua. Jatuh ke dalam tanah hati kita yang subur, bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah lebat. Mari sama-sama siapkan hati kita. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, oh jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia
Kami sembah Tuhan. Biarlah kami terus menyembah-Mu Tuhan. Apapun yang jadi masalah kami, apapun yang jadi pergumulan kami, biarlah kami terus menyembah Engkau, Allah yang kudus. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang selalu ada bagi kami. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau berada, mari sembah Tuhan. Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji Engkau Tuhan. Oh ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, oh mulia bagi. Sekali lagi ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Hanya Kau saja Tuhan, bagi-Mu segala puji-pujian kami, bagi-Mu segala pengagungan kami, hanya bagi-Mu Tuhan. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, sembah Dia. Mari Bapak Ibu Saudara sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, mari berdoa dalam Roh Saudara. Sikira bayar takara la 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 bayar se, kuya la 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 bayar
pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Yes Lord, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagimu. Shalom Bapak Ibu, kasih dalam Kristus. Bertemu lagi bersama saya ibadah online. Hari ini saya ingin membahas tema hutang piutang dalam hukum Kristen. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan berdoa dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau sungguh Allah yang baik untuk hari yang indah ini ya Tuhan. Kalau kami diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit firman-Mu, kami yakin, kami percaya semua itu karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu. Bapak, urapi kami, berkati kami, dan berkati hamba-hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini ya Bapak. Kami yakin, kami percaya melalui firman-Mu ini ya Tuhan, banyak hamba-hamba-Mu yang dirubahkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus, kenapa hari ini saya menyampaikan tema hutang piutang dalam hukum Kristen? Jadi, ada pertanyaan, boleh tidak orang Kristen punya hutang? Tidak membayar hutang dalam Kristen itu bagaimana? Orang dunia mengatakan, ya ini orang dunia ya, bukan kita, bukan orang Kristen. Orang yang meninggal dan belum membayar hutang, jiwanya akan terkatung-katung. Pandangan dan hukum Kristen bagaimana? Ini ada dua kesaksian. Ada dua ibu-ibu, dia datang ke tempat saya, waktu itu kul. Dia memberi kesaksian. Kalau dia di kul itu memberikan hutang, jadi piutang ya, memberikan hutang kepada temannya, teman baiknya. Terus dia nggak mau bayar.
Asal ketemu di pasar, dia sakit hati. Asal ketemu di pasar, dia sakit hati. Pada suatu saat dia cool, dia selalu cerita. Selalu dia memberi kesaksian. Dan saya menguatkan ibu ini supaya mengikhlaskan, menghapus utang itu. Tapi ibu ini karena sakit hati, dia nggak mau. Terus saya bilang, Bu, kalau ibu terus sakit hati, itu disimpan di dalam kehidupan kita, itu akan menjadi penyakit. Akan menjadi penyakit. Terus ada lagi satu ibu-ibu, dia datang ke tempat saya. Dia nangis-nangis, dia bilang, utang saya nggak dibayar. Dia memberi utang kepada orang. Dia diutangin sama orang. Orang ini menyakitkan sekali. Terus dia tanya, bagaimana menurut Pak Albert? Menurut saya. Bagaimana kita ini bisa orang Kristen menghadapi utang ini? Yang pertama, hutang itu seperti sebuah tanda. Jadi kalau mengenai hutang, itu sebuah tanda. Ya. Dulu waktu saya masih muda, saya sering utang. Utang untuk membeli rumah, membeli aset, membeli tanah, membeli mobil. Teman saya bilang, wah utangmu banyak banget, dia bilang gitu. Lama-lama kamu mati karena utang. Tapi saya bilang, kalau saya tidak punya utang, berarti saya tidak dipercaya sama orang. Itu kebanggaan hutang. Ya. Jadi, jika kamu salah perhitungan, jadi hutang itu harus dibayar. Harus ada suatu kewajiban untuk membayar, mencicil. Jika kamu salah perhitungan, maka bukannya penyelesaian. Itu masalah. Hutang itu menjadi malah akan membuat terpuruk atau semakin dalam. Jadi kalau momen kita salah perhitungan, itu malah menjadi terpuruk, ya, semakin dalam. Nah, menurut firman Tuhan, orang yang tidak membayar hutang itu adalah orang fasik. Kenapa disebut orang fasik? Karena orang fasik itu adalah orang yang berdosa. Ya, orang yang tidak membayar hutang itu tidak memiliki kasih. Di samping kita tidak memiliki kasih, juga orang fasik. Di Roma 13 ayat 8 dikatakan, janganlah kamu berhutang kepada apa-apa, kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ini Rasul Paulus mengatakan di Roma. Rasul Paulus mengatakan di Roma, ya, kita tidak boleh mempunyai hutang apapun kecuali hutang kasih. Ini Rasul Paulus yang mengatakan. Jadi hutang piutang, ya, itu ada 4 poin. Yang pertama, bagaimana kalau kita tidak membayar hutang dalam Kristen? Jadi pandangan hukumnya gimana? Setiap orang pasti memiliki suatu kebutuhan, ya, keinginan. Ya, saya ingin kaya, saya ingin butuh, ingin apa aja, akhirnya dia utang. Cuman problemnya kalau sudah punya utang, lupa untuk bayar. Ya. Yang kedua, salah satu cara sering dijadikan opsi bagi banyak orang adalah mencari pinjaman atau hutang. Allah pun memberi suatu hukum bagi seseorang yang berhutang, yaitu kita harus membayar hutang tersebut. Bahkan Allah pun juga menegaskan hukum pembungaan uang dalam Kristen. Jadi maksudnya pembungaan itu ya jangan gede-gede. Kalau kita utang di perorangan atau mungkin di bank pasar, itu bunganya gede. Itu juga nggak boleh, itu menekan orang, istilahnya
menekuk leher gitu. Itu nggak boleh. Allah pun juga menegaskan hukum pembungaan uang dalam Kristen. Itu nggak boleh. Yang kedua, bagaimana orang yang tidak membayar hutang? Bagaimana orang yang tidak membayar hutang? Orang yang tidak membayar hutang itu adalah orang fasik. Ya, di Mazmur 37 ayat 21 dikatakan, orang fasik meminjam dan tidak membayar. Tetapi orang yang benar adalah orang yang mengasihi dan pemurah. Jadi di Mazmur 37 jelas sekali orang fasik itu kalau minjem uang nggak pernah mau bayar. Itu yang kedua. Yang ketiga, hutang piutang. Yang ketiga, orang yang berdosa. Orang fasik adalah orang yang tidak kenal kasih sebagai orang berdosa. Ciri-ciri orang fasik tidak dapat masuk dalam kerajaan surga karena dosa-dosanya. Ini yang ketiga. Yang keempat, orang yang tidak membayar hutang atau tidak memiliki kasih, itu di Roma 13 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan dikatakan, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Jadi maksudnya kalau kita tinggal di Indonesia, kita harus taat pajak kepada orang-orang pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Maksudnya kalau kita keluar negeri atau mungkin kita mengimpor barang, kita harus membayar cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima, rasa takut. Dan hormat kepada yang berhak menerima hormat. Ayat 8 dikatakan, jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ini yang keempat. Sebelum saya tutup firman Tuhan mengenai hutang piutang ini, saya ingin menyampaikan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya begini, ada satu pertanyaan juga. Apa hutang itu berdosa? Oh tidak, asal membayar. Alkitab juga mengatakan hutang itu berbahaya. Kenapa dianggap berbahaya? Karena kalau nggak bayar. Nah, untuk itu harus dihindari. Kita harus menghindari hutang itu. Ada satu teman kesaksiannya, kalau nggak hutang nggak enak. Gajian habis, belum gajian dia hutang sama orang. Sampai suatu saat dia bilang, Pak saya mau keluar aja Pak, saya nggak kuat, saya utangnya banyak. Saya bilang, loh kamu kalau keluar kerja, itu malah bikin masalah. Jadi yang pertama kita harus menghindari. Ya, Alkitab hutang itu berbahaya. Untuk itu harus dihindari. Yang ketiga, lebih baik hidup sederhana. Lebih baik hidup sederhana. Menggunakan uang di bawah penghasilan. Dan sehingga kita bisa menabung dan juga menabur. Agar rencana Tuhan di dalam hidup kita menjadi berkat. Puji Tuhan. Jadi kita harus benar-benar hati-hati di dalam hutang ini. Karena firman Tuhan jelas, ya, kita harus punya hutang kasih, bukan hutang dunia, daging, kedagingan. Ya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari yang indah ini. Engkau telah berbicara melalui kami, melalui hati kami, melalui hamba-hambamu yang mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-hambamu ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah-limpah ya Tuhan Yesus.
yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan ditambahkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan berdoa dulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami yakin, kami percaya, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus, perjamuan Tuhan Yesus. Dan kami akan mengenang masa-masa yang lalu, apabila kami masih ada ganjalan-ganjalan, kiranya Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala dosa kami. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan kami ya Tuhan, sebelum kami masuk perjamuan kudus ini, supaya kami berkenan dan mendapat berkat dari Engkau, supaya berkat-Mu melimpah-limpah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami masuk dalam perjamuan kudus hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat ke roti kita. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Mari kita angkat tinggi roti ini. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik buat kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang kekurangan sudah ditambahkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Allah Bapa. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah membawa berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang mengalir dari anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.